sih yang melanggar HAM lebih ke koruptor tuh. Itu tangkap yang begitu, Bu. Jadi begini, ini sebetulnya kalau saya lihat sebetulnya ini ibu ini putus asa. Wah. Udah nggak sanggup lagi ngurus anak, saking bandelnya. Harusnya kan tidak masuk barak militer tapi diatur waktu tidurnya kan gitu. Siapa yang mengatur? Tidak perlu tentara juga. Daripada kita ngarepin dari pemerintah, anggota dewan yang sibuknya nggak tahu ngapain, mendingan kita ikutin aja tuh program yang udah pasti. Saya termasuk orang yang tidak sepakat dengan kebijakan ini dan saya sepakat dengan teman-teman Komnas HAM. Apa karena di sana itu tidak ada hasilnya? Jadi di Indonesia itu ya udah dibiarin aja gitu loh, Pak. Dijawab dulu ya. Saya jawab. Oke guys, balik lagi dengan gue Rival Ajhar di channel Sunda Mecak. Gimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik aja. Kali ini kita bakal ngebahas yang ibu-ibu, the power of ibu-ibu Bekasi guys ya. Jadi ada di berita TV One, di catatan apalah gitu, ada ibu-ibu Bekasi yang pro terhadap program dari Kang Deddy ya guys ya. Seperti apa? Kita lihat aja. Let's go. Oke, buat kalian yang belum subscribe channel Sunda Mecak ini, jangan lupa untuk di subscribe dulu ya guys ya. Dan jangan lupa untuk di like, di komen, dan di share. Oke, let's go. Mak Betawi dia fair play. Ibu kurang perhatiin ya. Iya ya, kita mengerti kan. Menengah ke bawah teh kadang ia harus mengorbankan perhatian buat anaknya demi bisa nyari nih buat besok kita makan apa nih gitu. Nah, si perspektif itu yang nggak ditemuin sama kaum elit tuh gitu. Karena mereka nggak perlu khawatir besok mau makan apa karena udah ada gitu. Iya ya, beda levelannya gitu kan. Mungkin yang ada di pikiran para elit itu bukan besok mau makan apa, tapi besok mau bisnis apa lagi ya gitu. Mungkin, iya, mungkin. mungkin. Akhirnya sebenarnya nggak nemu utama program yang. Iya itu guys. Jadi emak-emak Bekasi memang nggak ada obat. Dia ini berbicara di depan elit politik ya guys ya. Memang ini patut diacungi jempol dan patut disupport di emak Bekasi ini supaya Kang Deddy notice kepada emak ini untuk diajak makan bareng ataupun mengeluarkan unek-uneknya semua gitu kan. Kalau di televisi ini nggak full gitu kan. Oke, kita lanjut di menit ke selanjutnya. Mantep Ibu Sofiah ini Skakmat guys. Suka aku sama emak Bekasi ya kalau udah turun nih ya. Aduh. Anjing. Skakmat guys langsung itu semua. Dia itu ngomong berani banget ya mama. Emang mama ini the power of mama, berani banget ya ngomong di depan semua politik, elit politik ya. Dan memang gitu kan, emak-emak ini kan bisa dibilang kalau menengah ke bawah itu kan nggak sibuk bekerja gitu. Kadang yang bekerja gimana, jadi kurang memperhatikan anak-anaknya gitu kan. Apalagi lingkungan anak-anaknya itu tidak benar gitu, yang bisa mengikuti tawuran atau obat-obatan, selalu main Mobile Legend ataupun bukan Mobile Legend, bukan gak baik ya, baik, cuman itu ada waktunya guys ya. Yang menjadi pro player itu hanya berapa persen dari 100% ya guys ya. Memang gajinya besar, tapi itu kan cuma segelintir orang gitu. Dari 10 mungkin cuma 1 ya guys yang gaji yang besar. Jadi emang pro player itu bukan hal atau bukan yang harus gimana ya bahasanya, pokoknya main game terus itu juga gak baik ya guys. Apalagi itu masih belajar atau masih sekolah, harus ada batas waktunya gitu. Oke, kita lanjut lagi. Gimana ini emak-emak? Di sebelah aja Bu merekanya Bu. Iya. Pak, sehat Pak. Alhamdulillah Pak. Oke. Aduh kan
Memang betul. Ini ibu-ibu ini berbicaranya sangat sederhana, simpel, dan emang faktanya kayak gitu, guys. Jadi memang orang-orang politik itu, orang-orang yang di atas itu, mereka cuma bisa ngomong, mereka cuma bisa mengkritik, tapi tidak ada solusi gitu kan. Kalau Kang Dede beda, guys. Dia langsung bertindak, tidak banyak ngomong, langsung memberikan solusi, semuanya langsung beres. Beda, guys. Jadi pemimpin-pemimpin tulus seperti Kang Dede kayak gini gitu jarang sekali, guys, gitu. Oke, kita lanjut lagi. Pak Adel. Ya, terima kasih. Ada yang kemudian bersuara bahwa program tersebut sangat luar biasa dibutuhkan oleh masyarakat, terutama oleh anak mereka. Tapi Anda berbeda ya, boleh diceritakan Pak Adel? Jadi begini, ini sebetulnya kalau saya lihat sebetulnya ini ibu ini putus asa. Udah nggak sanggup lagi ngurus anak, saking bandelnya. Beliau putus asa, negara juga gagal dalam mewujudkan tujuan pendidikan, akhirnya ya sudah dimiliterkan saja. Lalu masuklah barak militer, digundulin, pakaiin baju militer, suruh merangkak di jalan becek, diajarin baris berbaris, yel-yel. Pertanyaannya adalah apa hubungan itu semua dengan tujuan pendidikan yang memanusiakan manusia? Ya kan? Jadi disiplin, oke lah disiplin, nggak nakal, jadi rajin dan lain sebagainya. Itu sebetulnya menuntut kesadaran. Nah, kesadaran itu dibimbing. Anak-anak ini adalah manusia sebagai subjek, bukan tanah liat yang bisa dibentuk atas kemauan orang tua atau gubernur, bukan. Jadi saya melihat ini program ini adalah kemauan orang tua dan kemauan gubernur tanpa memperhatikan kemauan anak. Pernah nggak ibu tanya, kenapa sih kamu main game terus? Kenapa sih kamu nggak mau belajar? Apa masalah kamu? Kamu kurang apa? Ayo dong cerita. Langsung dijawab aja, langsung dijawab aja. Ngobrol sama mama. Sebentar, saya belum selesai. Ngobrol sama mama. Harusnya ditanya dong, apa kemauan murid ini, kemauan anak sebagai subjek, bukan objek. Mereka ini bukan tanah liat yang dibentuk semau kita. Mereka punya bakat, punya minat, punya kemauan yang diberikan oleh Tuhan. Nah, kita orang tua dan negara itu membimbing supaya terbentuk nih bakat-bakatnya, bukan dibentuk dengan cara-cara militer. Tunggu dulu, karena ini proses bimbingan ya. Kadang susah kalau udah memang terlanjur dislike itu ya. Jadi kita kesan kayak denial banget gitu. Kalau kita nonton full-fullernya kan ini dibimbing nih, dibikin dulu, bentuk dulu dasarnya, disiplin. Setelah disiplin kan di video-videonya juga dijelasin, oh nanti di pengarahan nih ada kelas khusus yang senang hobi voli itu ya kumpulin gitu, yang minatnya di sini kumpulin, difokusin tuh di situ gitu. Iya, kesannya yang aku tangkap tuh Bapak Adel ini menangkapnya kalau misalnya kayak yang masuk ke barak militer gitu ya, itu semuanya dibentuk jadi untuk tentara gitu. Iya, kayak kesana mikirnya Ya, emang, gitu. Padahal kalaupun gitu ya emang susah, guys. Otak-otak mereka itu emang susah gitu kan. Ini ibu-ibu yang notabene masyarakat biasa, dia aja ngerti gimana konsep dari dimasukkannya ke barak militer itu memang untuk membimbing, mengarahkan hobi apa dan bakat apa gitu. Bukan notabene yang dimiliterkan itu harus perang atau apa gitu kan. Disiplinkan, setelah didisiplinkan itu diarahkan hobinya poli, hobinya main apa, bakatnya apa, dipisah-pisah gitu sesuai dengan minat mereka gitu. Ini bapak ini memang otaknya, guys, gemes gimana guys. Kalau kalian lihat aja videonya guys ya, mungkin ada di channelnya TV One. Ada dasar hukumnya juga, pakai cara-cara militer tuh nggak ada dasar hukumnya. Yang melanggar bagian mana Pak Adel? Yang Bapak melihat wah ini kayak bertentangan nih dengan tujuan pendidikan kita. Misalnya begini nih, militer, identifikasi dalam pikiran kita, semua manusia yang namanya militer itu kan untuk perang. Enggak, tar dulu, jangan semua manusia, jangan bawa-bawa orang gitu. Ya di pemikiran siapa aja gitu, jangan langsung nyimpulin semua manusia gitu. Enggak semuanya enggak.
kita semua manusia yang namanya militer itu kan untuk menjaga pertahanan dan keamanan. Nah, sekarang anak dilatih dalam barak militer dengan stigma anak nakal. Ya kan, ketika keluar dari barak militer apa dicap oleh masyarakat? Oh, ini anak nakal alumni barak militer. Sudahlah nakal, dilatih dengan cara militer, lalu diterjunkan kembali kepada masyarakat, orang tua dan negara. Apa yang dialami oleh anak ini? Ya, manusia sebagai subjek distigma sebagai anak nakal, alumni barak militer yang dikembalikan kepada masyarakat. Pasti lingkungan akan bilang, weh, ngeri nih, alumni barak militer nih anak nakal nih. Nah, ini stigma ini, ya Allah, saya melihat ini sebuah kejahatan terhadap anak. Nah, inilah yang saya laporkan ke Komnas HAM. Tunggu dulu. Apa anjing? Apa sih? Buset. Kejahatan, guys. Buset, guys. Jadi anak-anak ini gimana ya? Stigma di masyarakat katanya nantinya akan dicap, oh ini anak-anak nakal keluaran dari barak militer. Anjrit. Ya nggak gitu juga, kan ini belum dicoba, kan ini belum ada hasilnya. Kalau memang hasilnya baik ya dilanjutkan, kalau memang hasilnya buruk ya kita koreksi lagi apa solusinya lagi gitu kan. Gitu. Memang ya bapak-bapak ini harus, ini gimana ya guys ya, ini gemes banget guys. Kita lanjutkan lagi ya guys ya. Pemikirannya kan mau saya anak saya ajak yang lain. Jangankan ibu-ibu ini ya maju, yang pendidikannya maju nih, Finlandia dan lain sebagainya, nggak ada satupun menggunakan instrumen militer. Ini Deddy Mulyadi nggak paham ini falsafah. Jangankan Deddy Mulyadi, jangankan ibu-ibu ini ya, Deddy Mulyadi itu nggak paham tentang falsafah. Jadi saya nggak perlu mendebat ibu ini. Jadi ini kalau pendapat ibu ini begini-begini ya wajar-wajar saja. Tapi kalau alasannya seperti ini, Pak Adel, ini karena anaknya sudah membangkang, susah diatur, orang tua tidak dikendalikan, nakalnya udah tidak rasional. Saya terima itu. Udah tugas orang tua. Solusinya menurut Bapak itu gimana? Anak terutama anak-anak yang tawuran. Benar, solusinya apa coba? Itu ya, anak nakal itu pasti disebabkan oleh lingkungan. Nggak mungkin anak dari lahir sudah ditakdirkan nakal, nggak ada. Anak nakal, bandel dan lain sebagainya itu pasti karena bentukan lingkungan. Lingkungan baik itu medsos, lingkungan di sekitar dan lain sebagainya masuk ke dalam otak dia, ingin diekspresikan tanpa filter dari orang tua dan lingkungan. Jadi sebetulnya kembali kepada orang tua dan lingkungan. Setelah dari barak militer juga kembali ke orang tua kok. Barak militer berapa lama sih? Seminggu, 2 minggu? Paling 2 minggu, paling lama 6 bulan. Apa yang bisa dilakukan 6 bulan dengan materi yang belum jelas, belum diuji? Kan belum ada hasilnya juga ya. Berarti anak jadi kelinci percobaan, Bu. Nggak boleh anak jadi kelinci percobaan. Kalau gagal gimana? Nggak bisa. Anak kok jadi kelinci percobaan? Ngeri. Itu ada hasilnya dulu. Itu kan kalau bukan gagal buat gimana kan belum percobaan, Pak. Itu kan buat mereka-mereka. Kita nggak tahu. Nggak, terus kayak negara ini anak yang tawuran, anak yang apa selama ini kemana? Negara ini kemana? Anak-anak yang tawuran. Nah, saya bilang tadi negara dan orang tua. Nah, negara itu kan identiknya sama pemimpin. Nah, mungkin dengan jalannya pemikiran Pak Mulyadi itu sebagai seorang pemimpin, mengatasinya caranya dengan seperti itu, Pak. Kita sepakat. Punya anak ingin yang minat bakatnya tumbuh, anak yang rajin, disiplin dan lain sebagainya. Betul, saya sepakat dengan tujuan itu, tujuan Kak Seto, tujuan Bapak-bapak, tujuan Deddy Mulyadi, ingin membentuk atau membina anak jadi anak baik, berkarakter, berdaya saing dan lain sebagainya. Tapi caranya jangan pakai militer. Polisi aja nggak mau kok, karena polisi tahu nggak ada dasar hukumnya, bentuk polisi diserahkan ke militer. Kalau kemudian tujuannya baik gitu ya Bu, caranya salah. Kalau misalnya katanya nggak pakai cara militer, dari zaman ke zaman itu SMK itu selalu tawuran. Mana solusinya? Mana solusinya sesaat lagi? Hanya dicatat demokrasi Bapak Ibu, ditahan. Mana solusinya? Sabar dulu. Aduh. Iya emang gemes banget guys. Ini mana solusinya gitu kan? Kalau memang tidak bisa dengan cara militer,
ya pakai apa, solusinya apa gitu kan. Nah, kritik itu memang bagus mengkritik, tapi harus ada solusinya juga kan. Mereka ini elit-elit di politik ini, pemimpin-pemimpin kita yang budiman ini, itu kan harusnya tugasnya mencari solusi gimana masyarakat ataupun masalah apapun di masyarakat itu bisa ada solusi buat kita gitu kan. Ini cuma bisa ngeritik aja, solusinya nggak ada gitu kan. Belum juga ada hasil, aduh, geus banget guys. Intinya mungkin mereka ingin program ini tidak dilakukan, entah kenapa nggak mau dilakukan, kita juga gak tahu. Dan saya sebagai masyarakat, sebagai anak muda yang ada di Jawa Barat, mendukung sekali adanya program tersebut. Karena apa? Ya memang dari tahun-tahun sebelumnya belum ada solusi untuk anak-anak seperti yang tawuran, yang nakal gitu kan, belum ada solusi dari pemerintah maupun negara gitu kan. Sekarang ada solusi dari Kang Deddy seperti itu, kita dukung dulu gitu kan. Lihat prosesnya seperti apa dan kita support prosesnya seperti apa, dan kita lihat hasilnya. Kalau hasilnya bagus, kita lanjutkan, kita dukung terus. Kalau hasilnya jelek, kita cari solusi lain ataupun bagaimana gitu. Jangan mereka hanya bisa mengkritik, tidak ada solusi gitu kan. Ya segitu aja guys ya video sekarang. Jangan lupa untuk di subscribe, like, dan komen. Saya Ripal Acar dari Sunda Mecak. Bye.